Mama kakak minta maaf, kakak nggak kuat. Gue bilang kayak gitu, kakak nggak kuat gitu. Itu tuh dapat bulian hampir tiap hari tuh pasti ada ya di Dari sosmed. sosmed. Aku minggu ini udah turun 40 kilo. Hah? Kamu mau surprise ya? Oh my god. Halo Kak, salam kenal. Silakan duduk, anggap rumah sendiri. Ya udah nggak dulu dia dari itu. Itu lo lagi di mana sih? Di Bali. Lagi ngaso aja sih itu. Oh my god, Risa ternyata Selamat you. datang. Gimana tahu? Enggak, maksudnya itu pas ulang tahun lu tau? Ulang tahun gue bukan. Iya. Tuh itu tuh yang kita bracelet Dil. Ini berat berat gue nih Dil. Yang gini. Iya, ya Allah itu nggak ada Kalian terkejut-kejut banget ini ya. Iya, padahal di foto Kalau gue tuh lebih liat. terkejut, Kenapa? ininya dia, perubahannya dia. Oh iya, Iya, ini maksudnya dia. dulu nggak sadar loh kayak nggak gue maksudnya nggak gue nggak gendut kok lu nggak gendut. Setelah ada perubahan. Iya, itu parah sih berarti lo. Orang sekarang nanti gue ngeliat gini. Ini temen-temen gue gak ada yang ngingetin nih dulu. Tapi beneran loh, kalau misalnya kita sering ketemu sama orangnya, kita nggak akan ingat kalau ada perubahan Iya, itu. benar. Sampai akhirnya ada foto-foto before after segala macam kan. Aku aja kalau sekarang kayak ngeliatin foto lama baru sadar gitu, demi apa dulu gue kayak gini gitu. Serius, pencapaian luar biasa hebat. Clarissa, you look so beautiful. Thank you. Tapi kita akan meng-highlight ini kisah tentang Clarissa. Apa sih yang bikin akhirnya Clarissa ini mau menjalankan program diet? Awalnya tuh gimana? Awalnya sebenarnya kalau dibilang mau ngejalanin program diet tuh udah dari SMA, SMP kali tuh gue God. udah berusaha kayak pengen diet gitu. Cuman ya niat kan susah ya, sebenarnya niat tuh susah. Karena yang paling penting tuh niat. Nah sampai akhirnya ya banyak banget kalau sepanjang gue hidup nih 27 tahun tuh lebih dari 27 kali gue nyoba diet tuh lebih dari itu gitu. Cuman mungkin yang kelihatan dan berprogres tuh yang sekarang. Yang sekarang, berarti tentu ada perbedaan. Salah satu perbedaannya mungkin karena akhirnya kamu memilih Yellow Fit Kitchen. Iya, untuk benar. jadi bagian dari program diet kamu. Sebenarnya sebelum mulai diet ini aku udah sering sih nyoba Yellow Fit kayak gitu-gitu tapi kan belum niat diet banget kan sampai akhirnya aku mutusin kayak gue harus lebih sehat deh, maksudnya kayak terus apa ya karena menurut aku alasan paling pertama itu untuk diet itu harus konsisten kan. Konsisten Iya, itu paling itu yang penting. paling susah loh. Iya. Karena aku di tahun-tahun sebelumnya tuh pernah yang sempet turun 23 kilo, pernah yang turun 13 kilo tapi setelah itu udah selesai. Terus itu tuh berhenti gitu aja karena traveling terus akhirnya makan Iya. berantakan lagi kayak gitu. Terus pernah yang terakhir kemarin Januari awal tahun kemarin tuh itu tuh aku sakit. Jadi kayak udah diet turun 13 kilo terus aku sakit-sakitan aku bisa sampai kayak jam 2 pagi, jam 1 pagi tuh dibawa ke IGD kayak gitu-gitu. Oh my God. Itu sakitnya gara-gara karena diet atau Karena diet, dietnya literally ekstrim karena diet. berarti? Itu karena aku salah pola diet aku. Salah Jadi, pola dietnya. makanya penting banget menurut aku kenapa diet itu nggak cuma ikut-ikutan orang. Benar. Dia tuh jangan ikut-ikutan orang, kita harus tahu diri kita sendiri. Itu aja aku tuh ikut-ikutan orang doang, sampai aku akhirnya makan sehari sekali. Sehari sekali. Terus aku kena lambung. Semaput sih gue sehari. Sekali. Jam 1 gue anterin kayak gitu. Iya, itu sering banget. Akhirnya kena lambung, nah itu langsung kena GERD. Udah deh Itu serem di situ. sih. Akhirnya malah, itu aku udah inget banget aku udah turun 13 kilo, ada beberapa baju yang udah gak muat. Terus aku cobain tuh jadi muat tuh udah seneng banget. Malah masuk ke IGD berkali-kali, terus akhirnya aku gak dibolehin diet selama 2 bulan. Ternyata diet bukan berarti cuma harus makan 1 kali sehari kayak misalkan Nah, di betul. program Yellow Fit Kitchen Bukan makannya sama teratur sekali nggak kan? makan juga gitu loh dari situ kan. Akhirnya ya udah pas udah nggak boleh diet 2 bulan, terus selang kayak berapa bulan lagi baru aku kayak mutusin karena di situ ada nanti aja kita ceritanya itu kan karena di momen pas aku sakit itu ada beberapa hal yang aku kayak konsenin gitu. Akhirnya aku mutusin lagi buat diet sekarang tuh bukan untuk kayak pengen langsing doang tapi lebih ke kesehatan aku. Lebih ke kesehatan, itu yang paling penting sih Iya, sebenarnya ya kan. Kalau dari sisi Fadil sendiri gimana sih, apa yang udah kamu lakukan untuk mensupport program dietnya Clarissa? Mungkin karena sahabatnya sama Risa udah lama banget ya, udah 13 tahun lebih. Jadi aku tuh ada di momen yang udah bukan support yang kayak nggak apa-apa kok, kayak itu udah nggak bisa menurutku. Palingan aku cuma ngomongin yang memang bener-bener realistis lah, aku mencoba untuk realistis. Dan sekarang itu ngeliat dietnya dia itu yang dia lakukan itu adalah pure memang karena dia gitu loh. Kadang dia di tengah-tengah suka gue udah gak mau ngelanjutin ini, gue udah gak mau ngelanjutin ini. Tapi aku sebagai sahabatnya cuma bilang kayak
lu yakin pencapaian lu ini udah keren banget loh, lu udah hebat banget lo bisa kayak gini segala macam. Itu yang bisa aku lakuin buat Risa sih kayak gitu. Oh. Jangan kayak gitu, gue jadi pengen nangis sih baru mulai ya. Tapi baik banget. Aku beruntung sih dapat ada di lingkungan orang-orang yang memang kayak gini yang suportif ke aku gitu ya. Mama aku apalagi, mama aku tuh paling sering kayak kamu diet nih kak gitu. Cuman namanya orang tua kan kadang penyampaiannya yang kurang ini. Iya. Aku tuh sadar sekarang tuh aku sadar gini, sepahit-pahitnya mereka semua ngomong, kayak kita mau dibilang kayak kamu nih gini-gini, kamu gini, oh diet gini-gini, misalnya Fadil kayak gitu, ya udah lo harus berubah gitu, lo harus berubah kalau memang lo ngerasa diri lo kurang baik gitu. Kalau niat dari hati kitanya sendiri nih, nggak mau berusaha dan kita nggak mau berjuang, itu nggak akan berhasil menurut gue. Mau orang ngomong 1000 kata pun di kuping kita, bener-bener nempel nih kuping, mulut sama kuping, kita nggak akan berubah kalau misalnya kita nggak mau. Bener. Jadi gue kayak semua tuh datangnya ke diri sendiri. Teman-teman, keluarga, itu semua lingkungan kita tuh cuman support kita. Tapi dari semua proses yang udah Risa jalanin, dari mulai tadi Fadil cerita depresi dan lain-lain, dia selalu ada di situ. Fadil selalu di situ. Jujur sometimes tidak. Oke. Oke, aku harus jujur aja ya. Kalau dulu waktu aku lagi selalu bareng-bareng sama dia mungkin iya. Tapi kenapa aku bisa tidak? Karena kadang Risanya juga merasa, ya namanya persahabatan ya ada beberapa. Mungkin dia ngerasa aku sibuk. Jadi dia prefer untuk tidak cerita. Karena dia takut mengganggu aktivitas aku gitu. Sampai akhirnya pas sekalinya cerita, itu aku kaget itu. Kalau yang lo alamin ini bisa sampai sebegininya sekarang. Sempet ngerasa kayak, apa gue jauh ya sama sahabat gue sendiri kayak gitu segala macam. Cuman yang tadi aku bilang, sekarang alhamdulillahnya jadi lebih mengerti lagi gitu loh. Sebenarnya mungkin kalau misalnya nggak cerita atau apa kenapa mungkin Fadil ada nggak di saat itu gitu-gitu ya. Itu tuh lebih ke kayak gini sih, aku tuh selalu berpikir aku tuh sering banget kayak cerita di antara teman-teman aku tuh aku sering banget kayak mengeluhkan atau aku insecure atau aku kayak punya masalah lain gitu. Yang aku tuh selalu cerita ke teman aku sampai aku tuh kadang mikir kayak gue udah kebanyakan cerita deh, kayak gue udah kebanyakan kayak sedih deh kayaknya. Atau Karena komplain memang gitu. menurut aku tuh 2019-2020 tuh berat banget buat aku. Di tahun itu berat banget buat kamu. Berat banget. Kenapa? Beratnya karena banyak hal yang lebih ke mental sih, lebih ke mental aku, dan itu semua tuh kadang aku tahan sendiri gitu. Terus aku tuh suka mikir kayak gue udah kebanyakan deh cerita sama teman gue kayak gitu-gitu. Iya jangan kayak gitu, terus kayak elah kenapa sih masih awal nih, takut. Kita masih ada 2 jam lagi loh. Nggak ada tisu. Tisu please. Terus aku mikir kayak gini, kayak aku tuh suka kalau mau cerita ya, karena aku suka kebanyakan cerita mungkin atau apa ya. Aku tuh mikir, aku takut kalau pas aku mau cerita, ternyata tuh teman aku juga lagi sedih. Terus ternyata tuh teman aku juga lagi ada masalah. Yang ternyata dia tuh nggak cerita ke aku gitu. Aku tuh suka mikir kayak gitu, kayaknya udah deh Riz, maksudnya jangan cerita terus aja. Nah karena mungkin aku pendem, mental aku sendiri yang kayak jadi berantakan gitu loh. Oke. Jadi kadang kalau udah bener-bener kayak sampai kayak orang stres gitu ya, sampai kayak gimana gitu, baru aku kayak chat Fadil, telepon Fadil gue mau cerita, gue gini-gini, gue bilang kayak gitu. Jadi ketika kamu udah kayak ngerasa udah mental breakdown, kamu langsung cari Fadil, kamu cerita. Iya, karena sebenarnya mungkin di saat itunya, di saat kejadian Fadil nggak ada gitu ya, tapi ujung-ujungnya dia akan tahu, ujungnya aku pasti cerita. Tapi di tahun 2019 2020, apa yang paling menurut kamu bikin kamu kayak wow ini kayak gue nyaris kayak depresi atau ini mental gue tuh bener-bener terganggu? Apa inget gak momen apa? Mungkin lebih ke ini kali ya, kan pandemi. Terus kan kita di rumah terus, aku makan mulu kan pasti. Terus itu tuh naik berat badan aku bisa sampai 20 kilo lebih kali. 20 kilo, dan aku ada di titik berat badan yang terberat aku. Itu tuh dapat bulian hampir tiap hari tuh pasti ada ya di dari sosmed. Itu udah aku tuh dari yang dulu kayak drop banget sampai akhirnya biasa aja, sampai bodo amat, sampai akhirnya drop lagi. Itu tuh udah ngerasain tuh semua gitu ya. Terus ya itu mungkin pas kayak gitu aku akhirnya mikir kayak kenapa ya kok gue harus terlahir seperti ini. Gue tuh suka mikir kayak gitu, kenapa ya harus aku gitu, kenapa nggak orang lain. Kadang aku mikir gitu, kenapa harus gue tuh salah apa. Aku sampai pernah mikir
apa gue bakal hidup maksudnya selama gue hidup, apa gue akan berada di tubuh seperti ini. Tuh gue pernah mikir kayak gitu, apa emang gue ditakdirkan akan ada di tubuh seperti ini gitu. Kayaknya ada usaha-usaha yang gue jalan kok tapi nggak ada hasil ya, gue mikir gitu. Kamu bukannya nggak usaha, tapi kamu sudah pernah cobain menjalankan. Udah pernah banget, aku udah pernah banget berkali-kali cobain itu. Sampai akhirnya pas yang Januari itu aku diet, Januari 2021 tuh aku diet. Terus itu malah ternyata lebih parah lagi. Karena aku jadi sakit-sakitan. Itu yang sampai masuk IGD itu. Iya, makanya itu tuh aku sampai kayak bisa hampir 2 bulanan tuh di rumah tuh pakai oksigen terus gitu. Karena kayak apa ya, aku tuh nggak nyangka aja kok kayak usaha yang ini aja tuh masih dikasih cobaan lain. Oh, apa sih kurang itu di mana? Aku sampai kadang mikir kayak gitu. Jadi itu di situ aku mikir, kayaknya gue emang hidup tuh ditakdirkan akan seperti ini deh. Gitu. Aku sampai pernah mikir kayak gitu kan. Nah itu di situ ternyata aku nggak boleh diet lagi, makanya di situ hancur banget. Aku bisa apa-apa tiba-tiba marah, aku bisa apa-apa tiba-tiba mukul-mukul tembok, aku bisa apa-apa tuh ngelukain diri aku sendiri. Marah sama orang sekitar tuh udah sering banget gitu. Akhirnya kebawa ke emosinya sendiri. Iya. Padahal kamu dengar cerita kayak gini pasti kan as a best friend, sebagai teman dekat ikut hancur dong mendengar Risa tuh seberjuang itu dan dia akhirnya ada di momen yang benar-benar bikin dia drop. Ya itu that's why yang tadi aku bilang, tadi aku kaget banget dengan perubahan dia. Ternyata yang ini ya. Perubahan dia tuh kayak dari sikap, dari emosi semuanya segala macam. Cuman kebetulan aku memang orang yang lebih ke to the point. Jadi di situ aku langsung marah sama dia. Aku bilang lu nggak boleh kayak gini segala macam. Aku kasih tahu banyak orang yang peduli, banyak orang yang sayang. Aku bilang kayak gitu. Sampai ya tadi aku bilang, ya lu kalau ngerasa insecure lu harus berubah. Bahkan pernah kan Dil, gue lagi nangis-nangis, itu aku bener-bener lagi mentalnya hancur banget. Aku ke rumah Fadil malam-malam naik mobil, dia cuma dengerin aku nangis doang. Dia nanya berkali-kali kenapa, aku tuh gak bisa jawab, aku cuma nangis, dia sampai bingung. Pas lagi kayak gitu-gitu tiba-tiba aku kambuh. Itu Fadil langsung bawa aku ke rumah sakit. Itu kondisi aku habis nangis-nangis di mobil itu. Sebelumnya itu pernah lebih parah lagi, itu bener-bener literally aku mau mati. Nah terus ada tuh kayak, kan aku desain makan kayak garam Himalaya gitu kan. Terus aku bilang gini, lihat nih, gue gitu kalau bercanda ke Sadar, lihat nih, gue dikasih obat dukun biar gue sembuh. Gue kayak gitu-gitu, gue percaya, oh bohong-bohong gitu-gitu. Bener, pesannya obat, lihat nih gue. Terus gue gitu kan. Nah udah tuh, gak lama kemudian dari abis bohong itu, kan gue makan lava cake tuh. Terus tiba-tiba kok badan gue ngerasanya tuh kayak gini nih, kayak terbang gitu ya, kayak terbang gitu. Terus kayak nggak, kayak pengap gitu loh, kupingnya kayak pengang gitu. Terus gue cuma bilang gini, gue ingat banget, gue udah, baju gue sini semua tuh udah basah, muntahan semua. Terus gue ingat banget gue udah kayak senderan gitu, tembok di lantai nih, kan gue udah sampai tersungkur gitu ya. Terus gue tuh ngomong gini ke adik gue, gue nggak bisa ngomong, gue cuma ngeliat mata adik gue. Kamu nggak bisa dia ngomong waktu itu? Aku udah kesusahan nafas gitu loh, sedangkan aku nafas dari mulut kan. Terus gue udah gini, aku telepon mama maksud gue gitu kan. Terus gue tuh udah ngeliat mata adik gue gitu, kakak jangan ini, dia udah gitu, kakak bisa jangan merem, dia gitu-gitu terus. Terus ditelepon ke nyokap gue cuma bilang kayak gini, kasih telepon, mama kakak minta maaf, gue bilang kayak gitu. Itu tuh udah susah banget gue ngomong, gue bilang, mama kakak minta maaf, kakak nggak kuat, gue bilang kayak gitu, kakak nggak kuat gitu. Terus nyokap, kakak apa sih, mama kayak gitu kan. Terus sabar ntar lu mau pulang gitu terus nggak lama pacar adik gue ngebut banget kalau dia datang tuh tiba-tiba kan langsung di chat gitu. Itu 2 orang tuh kecil banget, adik gue kecil, pacarnya kecil ya. Gue bilang nggak bisa, kalian nggak akan bisa ngangkat gue. Nggak gini terus gue udah nyari obat, maksud gue nggak tahu juga gue harus apa harus ngapain gitu. Iya, itu karena kan yang dikasih penanganan nyokap gue gitu ya. Dan Mirip sama serangan jantung kan. Bapak tuh udah sering banget dulu nyuruh aku diet. Karena katanya nanti kamu malah sakit, kalau enggak puasa Senin Kamis aja, dia selalu ngomong gitu. Makanya pas takutnya serangan jantung, ternyata jantung yang enggak, akhirnya tuh langsung disuntik, semua diinfus segala macam, udah kasih penanganan. Selang 2 jam, 3 jam tuh baru fit, maksudnya baru mendingan lagi. Wow, ini gue kalau dengerin ceritanya Risa, ternyata nggak gampang. Iya, ya. itu yang makanya maksud gue orang kayak, tuh ngejudge tuh gampang banget. iya, aku pikir kayak orang tuh nggak pernah tahu. Aku tuh share di sosmed aku yang happy-nya aja. Kadang sekarang aja masih ada yang komen kayak, Karisa lebih kelihatan happy dulu ya, Karisa lebih ini dulu ya.
Padahal tapi- kalau menurut kamu sendiri gimana? Aku jauh lebih happy sekarang. Jauh lebih happy sekarang. Hampir setengah tahun menjalani diet, berarti udah turun berapa kilo, Risa? Aku minggu ini udah turun 40 kilo. 40 kilo. Wow! Ini udah tahu, aku ngasih tahu. Tapi sumpah loh, beda banget loh. Ini ya, Fit People kalau misalkan ngelihat dari foto-foto yang kita pajang di sini, bahkan kita sampai pajang bajunya ini untuk before after. Ini baju kamu yang kamu pakai. Ini baju yang udah aku coba semua kemarinan, itu semua berbeda kebesaran. Bahkan rok yang hari ini aku Wow. pakai ini udah dikecilin 2 kali. Udah dikecilin 2 Dan kali. ini udah kebesaran lagi. Rasanya gimana sih kalau menurut kamu sendiri, dari hati kamu tuh bangga pasti? Banget pasti, dan aku gak nyangka banget, intinya gak nyangka deh. Aku ngerasa kayak, aku tuh pernah dulu nulis di notes HP aku sampai aku jadi wallpaper. Aku punya resolusi the new Risa. Aku tuh di situ aku harus ubah, kayak aku harus nggak boleh mager-mageran, Oke. aku harus produktif, aku harus kayak belajar pola makan yang benar. Dan aku nggak nyangka satu persatu semua itu berubah. Iya. Dan aku beneran menuju the new Risa, aku nggak nyangka itu. Oh, New Year, New Me. Padahal ini kan kalian kalau misalkan di sosial media ataupun di sehari-hari ini kan kalian selalu kelihatannya riang, senang-senang. Kali ini di momen ini gue pengen tantang Fadil untuk ngomong how Waduh. proud you are jadi teman Risa. And Risa, how proud you are. Belum ngomong gue udah Iya. Ayo dong, come on. Iya, kalau dari gue pribadi, gue yang pastinya untuk sekarang ini gue bangga banget sama lu, Riz. Aduh. Dengan semua stress out yang lu punya, dengan mental yang sempat merusak keseharian lu setiap harinya, dimana lu ngerasa nggak ada orang yang care sama lu, nggak ada yang peduli sama lu. Ya pokoknya intinya gue bangga banget punya sahabat kayak. Oh, sedih banget gue, aku tak sedih sumpah. Sebenarnya gue nggak mau panjang-panjang udah cukup segitu. Kalau enggak gue yang mewek. Risa, ada yang mau dikatakan ke Fadil mumpung dia ada di sini sekarang? Buka WA aja deh. Terima kasih udah jadi sahabat gue selama ini. Oh, so nice. Nah, kalau gitu Risa, kita juga akan ada surprise nih. Kita akan melihat bagaimana cuplikan video Oh my god, can't wait. Video apa? yang ternyata pastinya banyak banget mensupport program diet Risa, and they are very proud melihat kamu yang sekarang. Kita lihat cuplikannya Aduh, bareng-bareng. hancur Yuk, ini megang. ini dia. Semangat dietnya karena udah sampai sejauh ini. Aku aja bangga banget ngeliat kamu. Perjuangannya sudah sejauh ini dan aku sangat terinspirasi. Semangat, jangan putus asa. Semua akan indah pada waktunya. Semangat! Hai bro nih yang udah the new you ya, yang lo udah keren banget nih sekarang nih karena udah berhasil mencapai target lo. Lu bisa bro. Dia salah satu orang yang inspirasi aku buat diet juga. Dietnya, gue cuma mau bilang gue bangga banget sama apa yang udah lo laluin setengah tahun terakhir dengan segala pencapaian lo, perubahan lo, kesehatan lo. Lo keren banget, gue gak tau mau ngomong apaan lagi. Gue bener-bener bangga banget sama lo, semangat untuk terus ngelanjutin ini. Love you! Hai Risa, aku cuma mau bilang di sini aku bangga banget sama yang sudah kamu lakukan sekarang, transformasi yang kamu lakukan sekarang. Semangat terus buat dietnya, semoga ini akan konsisten terus dalam hidup kamu. Gue bingung kenapa aku kamu, pokoknya gue bangga, gue happy. Love you. Kakak, aku Rina. Aku Gavin. Kita pengen bilang congrats, udah turun berat badannya banyak banget, keren banget. Pokoknya tetap semangat menuju the new Risa dan menjadi orang yang hidup sehat terus. Oke, pokoknya dari kita tetap semangat. Dadah. Selamat ya buat Karisa atas pencapaiannya. Kamar gua tuh dia. Kau udah berhasil melewati proses yang panjang ini. Terima kasih udah menginspirasi kita semua untuk merubah pola hidup yang lebih sehat lagi. Jangan lupa semangat, jangan lupa bersyukur. I'm proud of you. Assalamualaikum Risa. Pertama mau ngucapin selamat ya udah sampai sejauh ini progresnya. Doa gue semoga lu selalu sehat dan target-target berikutnya tercapai ya. Selamat ya kak, udah bisa jalanin semuanya. Ini aku punya hadiah buat kakak. Ada aku yang Nah gitu aja. Bye. Hai Karisa, aku mau bilang kalau aku tuh bangga banget ngelihat perjuangan kakak untuk hidup lebih sehat. Semangat terus menuju the best version of Clarissa Putri. Untuk anakku Clarissa Putri,
menjadikan sehat itu bukanlah tentang penurunan berat badan. Ini tentang kehidupan yang kakak peroleh. Dengan cara pola hidup sehat, makan makanan bergizi, makan teratur, tidur cukup, dan rutin berolahraga. Adapun penurunan berat badan itu merupakan bonus. Dan tetaplah menjadi motivasi untuk banyak orang. Semangat! Oh, keren banget The New Risa. The New Risa ini banyak banget yang support, banyak banget yang sayang sama kamu. Thank you so much udah sharing di sini. Dan bener tadi teman-teman kamu bilang, keluarga kamu bilang bahwa kamu memberikan inspirasi untuk orang-orang di luar sana yang mungkin lagi struggling, yang pernah ada di posisi kamu di 2019 ataupun 2020. Right? Thank you so much. Padahal terima kasih juga. Kalian aduh sahabat yang baik-baik banget. Amin. Pokoknya selalu langgeng ya as a best friend. Amin. Dan kalau untuk sekarang Risa apa target ke depannya? Apakah mau ada treatment lagi atau kamu akan tetap jalanin program diet seperti ini? Akan aku terus jalanin karena aku perjuangan aku nih baru setengah. Oke. Masih banyak. Aku belum ngerasa puas juga. Benar, benar. Ini aku belum mencapai ideal dan angka kesehatan aku juga harus diperbaikin lagi. Jadi masih panjang banget perjuangan aku. Oke. Kalau untuk target sendiri kamu mau sampai di target berapa kilo? Di ya sebenarnya 57 kilo, tapi ya paling enggak 60 kilo itu udah oke. Udah oke. But you're doing great, achievement kamu luar biasa banget, keren banget Risa. Terus satu lagi nih terakhir, ada pesan-pesan gak untuk teman-teman di luar sana dan juga mungkin tips supaya bisa ngikutin jejaknya kayak kamu sekarang nih? Pesan-pesannya pokoknya aku nggak mau banyak nyuruh atau apa, tapi aku cuma minta semangat. Yang penting niat nomor satu dan harus konsisten. Pokoknya yang terbaik buat semua yang lagi berjuang. Kalian pasti bisa karena aku yakin kalian bisa karena aku aja bisa. Masa kalian enggak? Bener, thank you so much. Itulah dia kisah inspiratif dari Clarissa Putri. Fadil terima kasih juga udah join. Sukses terus, semoga targetnya juga tercapai. Amin, thank ya you so Allah. much. Dua-duanya udah main ke Milo Talk. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Thank you.